Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Delgaptafeni dengan NIM 1709-110420, mata kuliah Etika Profesi Hukum kelas B dengan dosen pengampu Bapak Samaredi Esra MH. Kode etik adalah suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Tujuan di dalamnya agar profesional dapat memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabahnya, dan sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Selanjutnya yaitu Dewan Kehormatan Advokat adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Pada ayat 2 bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ayat 3, kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pada ayat 5, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Ayat 6, keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Pada ayat 7, ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ayat 2, Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama, dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Ayat 3, keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur advokat. Ayat 4, dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Dewan Kehormatan membentuk majelis umum yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam kode etik. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya terkait tentang kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.